Pemirsa Intens Investigasi, teka-teki dalam kasus hilangnya nyawa Vina dan sang kekasih Muhammad Rizky Rudiana alias Eki, seperti diketahui memang bak drama sinetron yang sampai sekarang belum juga usai. Meski sudah menetapkan 9 orang tersangka termasuk diantaranya yang baru sekitar 2 minggu kebelakang ditetapkan sebagai DPO atau daftar pencarian orang atas nama Peggy Setiawan alias Peron dan atau alias Robi Setiawan. Ia masih memunculkan tanda tanya besar perihal dugaan salah tangkap yang diduga dilakukan pihak kepolisian sebelumnya yang santer beredar atau tepatnya sebelum polisi merilis nama Peggy Setiawan. Memang banyak di antara warganet yang mengait-ngaitkan sejumlah nama termasuk diantaranya nama Egy Ripra atau baru diketahui memiliki nama asli Hegi Rian Prayoga yang fotonya selalu muncul dalam dugaan kasus penghilangan nyawa Vina. Lantas seperti apakah Egy Ripra menceritakan awal mula nama dan fotonya yang ramai muncul dan seolah dituding sebagai dalang di balik kasus penghilangan nyawa 2 orang anak muda mudi tersebut? Benarkah pula aksi yang dilakukan warganet tersebut membuat Egy Ripra maupun keluarga besarnya banyak merugi akibat tudingan dan ancaman dari warganet? Dan seperti apa pula jalannya pemeriksaan yang baru kemarin dilakukan pihak kepolisian Polda Jawa Barat kepada terduga pelaku yang kini telah menghirup udara bebas atas nama Saka Tatal? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Ya, memang rasanya tak ada kata yang bisa menggambarkan bagaimana kesalnya hati seseorang bernama asli Hegi Rian Prayoga atau sebelumnya santer disebutkan bernama Egy Ripra yang seolah menjadi objek kekesalan warganet dalam kasus penghilangan nyawa Vina dan Eki yang terjadi di Cirebon, Jawa Barat, medio tahun 2016 silam. Dituding menjadi terduga pelaku dalam aksi yang sama sekali tidak diketahuinya, nama Egy Ripra kemungkinan pertama kali muncul saat warganet mencoba menjadi detektif kesiangan dalam kasus yang tak juga terselesaikan, meski sudah berlarut-larut selama hampir 8 tahun tersebut. Pertama kali dianggap sebagai dalang hilangnya nyawa Vina yang mungkin diawali dari film yang mengadaptasi cerita tersebut ke layar bioskop, akun sosial media Hegi pun ramai dan mendapatkan sejumlah kalimat tidak pantas yang ditunjukkan warganet dan meminta Hegi untuk muncul dan mengakui perbuatannya. Tak lama setelah Peggy Setiawan ditangkap, Hegi baru-baru ini pun muncul dan menjelaskan kronologi awal mula namanya bisa muncul dan menjadi korban aksi tembak warganet di banyak akun sosial media yang menampilkan muka dan namanya tersebut. Kesel ya ada, ya campur aduk pokoknya. Nggak nyangka banget harus saya. Dan dari dulu saya juga nggak pernah kabur, lalu Cirebon, apalagi ini kan bilangnya terduga pelaku pembunuhan. Secara ininya aja kalau kasus maling ayam atau apa juga kan pasti kabur. Ini masa kasus pembunuhan nggak pernah kabur, ada terus Cirebon. Saya juga pada dasarnya heran, netizen bisa menuduh saya pelaku, juga saya heran atas dasar apa gitu, nggak tahu. Saya juga tiba-tiba viral, nggak tahu sama sekali. Ini juga kaget. Ciri-ciri pelaku dari mana itu, ciri-ciri dari tindikan gitu-gitu, Mas. Tindikannya gitu, Mas. Tindikannya gitu. Yang ditindikai gitu, Mas. Sama sekali nggak nyangka. Dari dulu juga saya
rumah, nongkrong di rumah. Sampai sekarang pun sering nongkrong, tiba-tiba viral kayak gini juga kaget. Nggak nyangka banget, sama sekali nggak nyangka. Pertama tahu di TikTok juga, kok TikTok rame. Padahal TikTok baru yang nontonnya udah ribuan. Kirain HP-nya apa, nge-lag atau gimana, dicoba dimatiin terus masuk TikTok lagi, kok nambah rame. Dikira tuh bercanda, maksudnya tuh netizen pada bercanda gitu kan, karena ini film tayang, terus karena saya namanya Egi, terus dibercandain ya. Saya pertamanya seneng, rame nih, terus upload video lagi, pantas lah mumpung lagi rame. Pas tahunya lihat besok viewernya udah 2 juta, wah ini udah nggak beres. Terus saya langsung lihat komentar netizen, dituduh pembunuh segala macam, minta video klarifikasi. Saya juga langsung lapor ke RT RW, terus langsung datang ke polsek setempat juga mau minta klarifikasi, tapi belum bisa. Bilangnya nanti dia mau konfirmasi dulu sama Polres. Terus dari Polres juga bilangnya tidak bisa, soalnya kasusnya sudah ditangani Polda. Ia menjadi korban kebengisan warganet yang seolah dibuat marah dengan tak kunjung selesainya permasalahan yang menghilangkan nyawa wanita atas nama Vina Dewi Arsita dan sang kekasih Muhammad Rizky Rudiana alias Eki. Egi Ripra menceritakan aksi ini banyak membuat kerugian, terutama bagi dirinya yang hanya seorang buruh bangunan, seperti layaknya seorang Peggy Setiawan yang baru ditetapkan sebagai DPO dan disebutkan pihak kepolisian sebagai salah satunya daftar pencarian orang dalam kasus penghilangan nyawa Vina dan Eki. Mendapatkan sejumlah komentar-komentar miring hingga pesan bernadakan ancaman yang bahkan sampai ke akun WhatsApp pribadinya, Egi Ripra juga menceritakan hal ini berpengaruh besar kepada aktivitasnya sehari-hari, bahkan berpengaruh pula kepada aktivitas kedua orang tuanya yang sampai saat ini tinggal di Cirebon, Jawa Barat. Ya pasti nggak nyangka, keluarga juga, terus ibu juga sempat drop, ayah juga dikerja juga drop, nangis terus. Saya juga baru melihat ayah saya nangis dari kecil sampai sekarang gara-gara masalah ini. Saya juga nggak nyangka. Terus juga banyak ancaman-ancaman pembunuhan di keluarga saya, terutama saya, adik saya. Aktivitas yang terganggu dari orang tua yang harusnya bekerja, jadi sibuk ngurusin saya juga harusnya bekerja, malah jadi ngurusin kayak gini. Apalagi adik mau masuk SMK butuh biaya. Saya juga kan buruh bangunan, istilah kasarnya kerja hari ini juga buat makan besok. Ya susah, di jalan juga khawatir, takut ada yang ngapa-ngapain juga kan. Terus juga si mama juga bilang, udah berangkat aja kerja sama bapak tuh, lagian kamu nggak salah. Kata saya kan nanti dulu mah, ini lagi repot kayak gini, nanti malah dikiranya kabur. Nah, ini kalau kayak gini udah nggak bener, ini harus buka suara, udah fitnah di mana-mana. Masih sampai sekarang masih banyak sekali. Apalagi waktu awal-awal itu sempat nyerang di nomor WhatsApp pribadi saya. Kan saya kan nyantumin nomor WhatsApp di Facebook, terus ya banyak ribuan orang ngechatin, menghujat lah, ngancem segala macem. Pria yang disebutkan mirip dengan DPO atas nama Peggy Setiawan ini juga menambahkan, ia bahkan sempat disambangi oleh pihak kepolisian ke kediamannya yang dituturkan menanyakan sejumlah pertanyaan, termasuk diantaranya apakah mengenal dengan para pelaku, korban dan bahkan DPO yang baru ini ditangkap atas nama Peggy Setiawan alias Perong dan alias Robi Setiawan. Lantas benarkah Egi Ripra sama sekali tidak mengenal semua pelaku, termasuk diantaranya Linda, 7 pelaku yang masih ditahan, dan Saka Tatal, hingga tidak ketinggalan pria yang baru-baru ini muncul dan mengaku mengetahui semua kejadian tersebut, yaitu Mel-Mel. Nggak ada yang kenal, mau korban, mau pelaku yang di dalam, mau pelaku yang udah bebas pun nggak ada yang kenal. Tapi sama-sama asli Cirebon ya? Sama-sama asli Cirebon, dan katanya kan kayak gini orang Kepompongan, dan kan juga sama orang Kepompongan juga, cuma beda RW. Udah pernah tatap muka nggak sih sama si pelaku ini sebelumnya?
nggak pernah sama sekali, nggak pernah, kayak cuma tahu orangnya doang apa gitu juga enggak. Dan di warga saya juga, di sekitaran rumah saya juga, teman-teman saya juga banyak sih yang tertuduh. Ada saya, Egy Ripra, dan ini Egy Gialola juga tertuduh juga, Prima Raisona yang dituduh-tuduh anak bupati lah, sama Ahmad Jaduli. Kenal dengan Mel dan Linda, Mas Egy? Sama sekali nggak ada yang kenal, mau Mel, Linda ataupun siapapun yang di situ, nggak ada yang kenal sama sekali. Iya betul, foto bingung ya. Kenapa kalau foto saya disebarin kayak gitu, sementara dari polisi aja nggak nyebarin foto DPO-nya, netizen malah nyebarin foto saya. Jadi kan asumsi masyarakat, wah udah kemana-mana dan nyerang saya. Sama sekali tidak kenal. Itu juga. Meskipun apakah itu satu kampung? Kalau yang tersangka yang dulu enggak satu kampung. Yang satu kampung cuma sama si Peggy alias perempuan. Itu juga orangnya. Itu juga tahu satu kampung pas sudah ditangkap. Semoga semuanya cepat terselesaikan dengan baik dan sejujur-jujurnya buat pihak kepolisian. Saya percaya juga sama pihak kepolisian pasti sudah bekerja dengan baik dan semaksimal mungkin. Untuk netizen semoga bisa menggunakan sosial media dengan lebih baik dan bijak supaya ya tidak ada korban-korban fitnahan seperti ini lagi. Sementara itu, di balik klarifikasi yang dilakukan Egy Ripra, kemarin terduga pelaku yang kini telah menghirup udara bebas atas nama Saka Tatal menjalani pemeriksaan di Polda Jawa Barat. Lantas seperti apa jalannya pemeriksaan? Halo, saya Krisdayanti, ayo subscriber Intens Investigasi 3 juta subscriber. Wow, banyak! Ya, di hari yang sama dengan Hegi yang mengklarifikasi nama dan foto-fotonya yang tersebar luas dan dianggap dalang hilangnya nyawa Vina dan Eki, Selasa 4 Juni 2024 kemarin, terduga pelaku yang kini telah bebas atas nama Saka Tatal juga menjalani pemeriksaan di Polda Jawa Barat terkait DPO atas nama Peggy Setiawan. Didampingi tim kuasa hukumnya, pengacara kondang Farhad Abbas dan Krisna Murti, keduanya menjelaskan pemeriksaan kliennya cukup berlangsung lama. Baru beberapa pertanyaan aja, masih dalam sekitar tentang BAP, bahwa BAP tanggal sekian dulu pernah ditandatangani nggak ya, kan sekitar pertanyaan-pertanyaan itu aja, belum kepada bukti-bukti foto, masih sekitar di dalam BAP aja. Yang BAP terdahulu diingatkan lagi bahwa ini udah pernah dipertanyakan atau gimana, terus kita terangkan bahwa BAP nomor sekian udah pernah kita cabut di dalam persidangan, baru sekitar itu aja. Ya, jadi hari ini memang panggilannya sebagaimana surat panggilan yang kita terima sebagai saksi, ya bukan sebagai tersangka yang lalu-lalu. Tetapi beberapa pertanyaan tadi juga ya biasa tim pengacara dengan penyidik itu terjadi tegangan tinggi itu biasa, dan memang ada beberapa bantahan-bantahan. Karena saya pikir tadi juga pertanyaannya beberapa menurutku terlalu subjektif, ya bahwa kita mau dibawa lagi ke belakang. Padahal panggilan pertama yang mesti kita ingat adalah dia sebagai saksi penangkapan orang yang dikatakan itu namanya Peggy. Usai pemeriksaan, Farhad menuturkan mendapatkan fakta baru dalam kasus yang membuatnya segera ingin melakukan PK atau peninjauan kembali tersebut. Lantas, apakah fakta tersebut? Tadi pertanyaan ada sekitar 16 pertanyaan, jadi sekitar masih dalam kasus yang terdahulu, pada putusan-putusan pengadilan, lebih banyak mengarah kepada putusan pengadilan. Jadi ada yang dianggap bahwa Saka mengenal Peggy dari putusan pengadilan. Dulu kan Saka sudah membantah bahwa dia tidak kenal dengan Peggy. Cuman sepertinya pertanyaan-pertanyaan Saka itu diarahkan oleh hakim untuk mengenal dengan Peggy. Jadi penyidik beranggapan bahwa Saka mengenal dengan Peggy dari putusan itu aja. Memang yang saya sampaikan itu selama ini kan memang Saka ini dapat tekanan. Tapi setelah saya lihat dari kesimpulan di persidangan sih
bukan dia mencabut berita acara pemeriksaan, tapi dia menjelaskan begitu adanya penekanan kekerasan yang dialami, tapi itu tidak didengar oleh majelis. Jadi tidak dianggap, bahkan sempat dibentak oleh majelis hakim, ya. Seolah-olah misalnya gini, dia ke bengkel malam, mana ada orang ke bengkel malam-malam, kayak seperti itu. Sehingga dalam sekarang kondisi mereka masih tertekan, ya, biasalah umur 16 tahun di penjara, 8 tahun dan 4 tahun menjalaninya. Ya begitu ya, tadi disampaikan kakaknya langsung. Pemeriksaan ini agak unik, karena pihak polisi membolehkan kakaknya mendampingi gitu. Karena beban psikis yang dialami seperti ini tidak semudah. Saya menyatakan jangan polisi memperlakukan, dulu dia anak kecil, sekarang dewasa enggak. Tentu ada kaitan, traumatisnya itu ada gitu. Jadi tetap aja kita akan melakukan upaya peninjauan kembali. Kita nggak ada komentar-komentar lagi masalah yang kita jelaskan bahwa memang kita tidak mengenal orang-orang tersebut, tapi ya seperti yang dia ketahui itu. Nah, silakan, sudah percaya sama pengacara, dia nanya ke pengacara. Enggak. doanya aja. Minta doanya Minta aja. doanya aja, Rasanya minta doanya. doanya. Enggak. Minta doanya aja. Mentalnya udah ini ya, tolong. Kita mungkin rencana akan ke Cirebon dan ke Indramayu untuk ke Rumah Sakit Gunung Jati. Hari ini atau apa nih Bang? Langsung apa gimana? Gunung Jati. Nanti dan kita akan roadshow kan ke rumah sakit yang pertama Visum. Visum kan rumah sakit pertama Visum. Terus ada beberapa tempat lagi yang akan kita roadshow di sana. Oke. Ya. Rencana mungkin hari Kamis ya. Sementara itu, setali 3 uang dengan pemeriksaan Saka. Di hari yang sama, saksi-saksi dari Peggy Setiawan juga menjalani pemeriksaan. Kuasa hukum Peggy menghadirkan Robi Irawan, adik kandungnya, dan Mulyadi, kakak dari ibundanya Kartini. Lantas seperti apa kata kuasa hukum Peggy terkait banyaknya saksi yang dihadirkan? Robi Setiawan diperiksa kurang lebih 20 pertanyaan, ya. Jadi diperiksa seputar ketika di Bandung tidur atau kerja bareng Peggy Setiawan dan tidur bersama Peggy Setiawan, itu ditanyakan pernah tidak Peggy Setiawan selama bekerja dari bulan kurang lebih dari Agustus sampai Desember itu pernah tidak pulang, ya. Dijawab oleh Robi tidak pernah pulang, bekerja terus di situ. Kemudian ditanyakan juga pernah tidak tidur di tempat lain, ya, selain di bedeng. Nah, Robi Setiawan menjawab tidak pernah tidur di tempat lain, selalu di bedeng. Artinya dengan keterangan Robi Setiawan itu berarti clear Peggy Setiawan itu selama bekerja kurun waktu, ya, dari mulai bulan Agustus, ya, sampai Desember itu benar-benar berada di Bandung, benar-benar berada di tempat kerja. Pertanyaan seputar pembukaan menggali, ya kan, pasang fondasi karena nggak betah 1 minggu dia langsung pulang lagi ke Cirebon. Tapi di Bandung dia tidur bersama Peggy juga, sama dengan Mas Robi gitu loh. Ya, tidak pernah tidur yang tempat lain. Itu aja. Betul. Jadi simple kalau Pak ini, ya, dia nggak betah. Nah ini uaknya. Ya. Jadi ini Mulyadi ini adiknya, kakaknya Pak Rudi Irawan, ya, Pak Mulyadi ini. Setelah semua saksi 5 terutama ya yang kami hadirkan itu kemudian belum membuat perubahan keputusan, ya, tetap masih meyakini Peggy Setiawan sebagai pelaku, ya sudah, silakan, itu wewenang penyidik. Kami juga punya hak untuk melakukan upaya hukum. Di antaranya dalam waktu dekat ini, besok kami akan mengajukan gelar perkara khusus ke Karwasidik Bareskrim Mabes Polri. Sementara itu, di balik tindakan yang akan dilakukan pihak kuasa hukum Peggy yang akan membawa permasalahan ini ke Wasidik Mabes Polri, seperti apa komentar kuasa hukum keluarga Vina? Halo, aku Hanum Romantio, ayo subscriber Intens Investigasi 3 juta subscriber. Ya, bak gayung bersambut, niatan pihak kuasa hukum Peggy yang mengaku akan mengambil tindakan terkait nama kliennya
yang disebut-sebut sebagai dalang hilangnya nyawa Vina dan Eki disambut baik pihak kuasa hukum keluarga Vina. Seperti diketahui baru saja disampaikan kemarin dengan saksi-saksi yang dihadirkan, namun tak membuat pihak kepolisian bergeming. Pihak kuasa hukum Peggy rencananya akan membawa permasalahan ini ke Wasidik atau pengawasan penyidikan Mabes Polri. Lantas seperti apa komentar mereka? Benarkah pihak kuasa hukum keluarga Vina menyarankan tindakan cepat harus segera dilakukan jika memang pihak kuasa hukum Peggy berkeyakinan kliennya tidak bersalah? Kalau itu kan saya tidak bisa berkomentar banyak, karena kan kami juga kan tidak mengikuti ceritanya secara langsung dari kepolisian, juga kami tidak mempertanyakan hal tersebut. Itu tadi yang saya katakan, sah-sah saja. Peggy itu sedang berupaya menyelamatkan dirinya toh. Sah saja, apapun dia lakukan tuh sah saja. Semakin banyak saksi yang menguatkan ketidakterlibatan Peggy terhadap kasus ini, itu semakin bagus. Hanya saja harus dibarengi dengan bukti lainnya yang menguatkan. Seperti tadi sudah disampaikan Pak Susnado Aji. Gitu. Kalau memang ada yang membuktikan saat 27 Agustus Peggy tidak ada di Cirebon, nah itu buktikan. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga kanal Intens Investigasi kini sudah mencapai 3 juta subscribers.